Shalom, kita jumpa lagi dalam Fokus Christophirus. Fokus Christophirus kali ini spesial diterima di Tere Batik, di mana Tere Batik ini tetap memproduksi batik-batik khas Indonesia di tengah-tengah pandemi. Pertolongan Tuhan membuat Tere Batik ini masih terus bisa bertahan, dan sebentar kita akan berjumpa dengan Ibu Tere, owner dari Tere Batik. Mari bersama-sama kita akan ikuti perbincangan di Fokus Christophirus. Halo Bu Tere, selamat sore. Ya, selamat sore Pak. Ya, terima kasih menerima tim Fokus Christophirus. Ya, Tempat yang luar biasa ya. itu. Ini beraneka ragam batik ada di sini. Dan saya mendapati batik-batik yang tidak pernah saya lihat nih. Itu ya Pak. Iya. Ya. Nah, ngomong-ngomong Bu Tere ini sejak kapan cinta batik? Kalau cinta batik ya, saya dari kecil itu sudah biasa melihat pemandangan orang pada batik Pak. Karena saya di kampung batik dan kebetulan orang tua saya juga pengrajin. Oh gitu ya. Jadi pengrajin batik dari semuanya, ada bule, om, simbah gitu istilahnya kalau orang Jawa. Emak saya, kemudian mereka semua pengrajin. Mereka melakukan aktivitas. Apa asli kota batik Pekalongan? Iya, saya dari Pekalongan, di kampung batiknya. Jadi di Pekalongan kan ada desa khusus kampung batik. Nah, di situ saya lahir Pak dan besar. Iya. Bu Tere asli dari Pekalongan, ya, khas batik, tapi sekarang ini menetap di Kota Kudus dan juga bergabung di Christophirus Kudus. Sejak kapan Bu Tere mulai usaha batik ini? Kalau mulai usaha untuk saya secara pribadi ya Pak ya, jadi saya dulu tuh punya cita-cita nggak mau jadi pembatik, nggak mau jadi pengrajin, nggak mau jadi pengusaha batik, karena saya ngelihat itu kok ribet, kotor, dan susah gitu loh, rekoso, kayak kerjanya itu kayak keras gitu. Nah, saya bertekad untuk menjadi kerja kantoran. Saya sekolah sampai S2 pun itu dari hasil batik. Tapi saya tidak mau jadi pembatik pada waktu itu, karena saya masih pengennya ngelihat yang glowing gitu. Jadi terus akhirnya saya kuliah bawa batik dari rumah untuk dijual. Saya biayai sendiri, walaupun orang tua saya mampu untuk membiayai saya pun, tapi tetap saya berusaha mandiri untuk menjual batik-batik dari kampung saya ke kota di Semarang. Saya kuliah, laku, saya suka kan, senang, laku, senang, semakin semangat. Tapi saya memutuskan untuk bekerja di perkantoran. Di perkantoran pun saya masih menjual batik-batik juga dari rumah. Dari situ saya memutuskan untuk selesai bekerja kantor, karena kok glowing tok tapi nggak ada uangnya. Iya, jadi memang usaha batik ini sudah habit dari kecil ya. Iya. Jadi memang saya dari kuliah pun bawa dagangan Pak. Jadi tidak cuma kuliah, tapi saya bawa dagangan. Nah, kok batik? Apa yang membuat Bu Tere ini konsisten dengan batik? Tidak juga ada hal-hal yang lain begitu, atau motif-motif lain begitu? Ada istimewa apa batik ini? Karena batik itu mendidik saya Pak. Jadi saya senang sekali dengan batik, karena batik itu mendidik, dan batik itu penuh dengan ajaran-ajaran kebenaran. Jadi kerinduan saya untuk satu, melestarikan warisan budaya. Kemudian saya ingin dididik oleh batik selain dididik oleh orang tua saya, karena di dalam batik itu proses kehidupan terjadi Pak. Jadi dari mulai dari mulai orang lahir sampai orang kembali kepada Tuhan itu di proses pembuatan batik itu ada. Karena batik dibalikan kitab Pak ya. Batik kitab. Jadi dulu cerita dari orang-orang terdahulu yang menggeluti batik itu, batik sebagai ajaran-ajaran kebenaran sebelum adanya agama. Jadi di dalam prosesnya juga mulai dari kenapa kain mori yang dipakai kain putih itu kan tanda kita lahir, putih bersih. Kenapa lalu digambar? Biasanya seorang tua kan menginginkan
anaknya nanti menjadi seperti ini, punya planning ya Pak ya. Nah, planning itu bisa terjadi kalau kita jalan di dalam kebenaran. Nah, kan gitu. Ya. Tapi kalau harus kita ngikuti alurnya ya. Ya, tapi kalau kita bikin planning tapi kita jalannya belok, ya nggak akan sampai seperti itu. Karena di dalam proses batik mencanting, memberikan isen, kemudian memberikan latar, warna, itu ada proses tahapan-tahapan yang panjang gitu. Kalau batik dulu, zaman dulu itu harus puasa dulu, supaya disambi puasa maksudnya. Konsentrasi gitu ya. Konsentrasi dan sarana penyembahan kepada ilahi gitu loh Pak. Jadi kita sembari, kalau saya Katolik ya Yesus gitu kan. Kalau orang Islam bisa wiritan sesuai dengan agamanya masing-masing, karena betul-betul menaruh titik sampai akhir di titik yang akhir. Di dalam batik hanya ada titik dan garis, itu aja. Filosofinya itu sangat dalam ya ternyata. Tidak sekedar menggambar ya. Iya Pak, gitu. Jadi batik selain punya tadi filosofi penggambaran kehidupan manusia dari lahir sampai pergi, juga makna apa yang terkandung di dalam kain itu. Jadi setiap kain batik itu ada pesannya. Jadi setiap motif ini ada pesan masing-masing ya? Pesan moral atau ajaran-ajaran kebaikan lainnya, atau sejarah cerita rakyat dari mana. Misalkan contoh, saya bikin di Kudus ini ada gondang manis. Gondang manis itu ceritanya dulu ada yang menemukan pohon gondang berasa manis, yang harusnya pohon gondang itu rasanya pahit, kok ini rasanya manis, sehingga desa ini dinamakan Desa Gondang Manis. Dari situ saya mengimajinasikan untuk menciptakan motif pohon gondang seperti itu. Itu yang saya tiap hari kalau lihat story Bu Tere itu, ini idenya dari mana ya? Kok tiap hari ada motif baru? Ya, Bu Tere ini kan di tengah-tengah pandemi. Tapi kita ikut bersyukur ya, masih terus bisa berjalan dengan baik. Ya, nah mungkin ada pasang surut yang dialami juga, bisa di-share untuk rekan-rekan pemirsa Fokus yang mungkin juga pelaku usaha UMKM begitu? Ya, terima kasih Pak kesempatannya. Ini seru sekali memang. Jadi waktu saya memulai batik ini memang 2 tahun sebelum pandemi untuk fokus seriusnya. Fokus mendirikan nama Tere Batik. Kalau dulu saya kan hanya membawa dari rumah saya jual, tapi betul-betul saya fokus untuk memulai sendiri dengan keahlian saya, dari mulai gambar sampai jadi kain. Itu saya mulai dari tahun 2017 untuk di Kudus ya Pak ya. Nah itu kan kita mulai membangun di tahun 2017 brand nama, kemudian kita trial error, berjuang untuk sampai diterima oleh masyarakat di tahun 2019 kan, perjuangan 2 tahun itu. Nah di tengah-tengah kita lagi di atas, orang sudah mengenal, orang sudah tahu, tiba-tiba kan pandemi Pak. Pandemi geledakan gitu. Kita kagetnya hanya masalah kita tidak bisa bergerak leluasa untuk ikut pameran dan show off lainnya kan gitu. Cuman karena kita membangunnya itu di tahun 2017, branding tahun 2018 kita mulai dikenal, jadi pas saatnya kita menerima banyak order. Sehingga pas pandemi awal itu kita tetap ordernya tetap masih banyak jalan gitu. Jadi kita tidak mengalami kaget di awal pandemi tahun pertama. Setelah itu order-order yang sebelumnya selesai, kemudian kan pandemi ya Pak ya, jadi kan nggak ada order masuk, orang juga mikir untuk order baru. Akhirnya kita fokus pada masker, kita kirim ke Papua, kita kirim ke Jambi, kita kirim ke semua luar pulau, itu order masker ke kami dan perusahaan-perusahaan. Sehingga itu maskernya juga batik atau? Ya, maskernya batik. Batik juga. Jadi di pandemi itu kita mengambil kain-kain yang dirasa kurang bisa cepat laku. Nah, kita potong-potong untuk jadi masker seperti itu. Iya. Dalam dunia usaha tidak mesti lancar terus, sukses terus, tapi memang ada pasang surutnya. Tapi kegigihan Bu Tere dalam mengelola usaha batiknya membuahkan hasil hingga di pandemi yang kedua ini Tere Batik masih terus bisa bertahan dan berjalan dengan baik.
Masih di Fokus Christophirus bersama Tere Batik di Kota Kudus. Bu Tere, beberapa waktu lalu saya melihat di postingan media sosial bahwa Bu Tere melatih banyak orang, juga kadang mensponsori ini dan itu. Nah, selain ingin profit di usaha batik ini, mungkin ada sesuatu yang ingin dicapai lewat usaha ini? Ya, kan batik itu harus dikampanyekan, Pak. Karena batik itu kan pendidikan yang baik untuk pribadi, sebab batik tidak semua orang itu mau mengerjakan ya Pak ya. Jadi saya harus bangga terhadap leluhur yang sudah menciptakan batik, dan saya harus mengembangkan bakat yang saya punya supaya orang lain juga ikut terberkati melalui usaha batik saya. Artinya banyak orang yang mau untuk melestarikan batik satu. Selain itu mereka kan juga punya keahlian, keterampilan yang mungkin suatu saat mereka butuhkan pada saat mereka tidak bisa melakukan sesuatu yang lain, tapi dengan dia mempunyai keterampilan batik, mereka bisa mempunyai keahlian lalu mendatangkan penghasilan buat mereka yang berlatih seperti itu. Jadi saya memang mencari generasi supaya banyak temennya gitu Pak. Supaya batik juga tidak punah ya? Iya, saya tidak mencari pesaing, tapi saya mencari teman gitu, teman berjuang gitu, supaya yuk sama-sama lari dengan batik seperti itu. Gitu. Dan pengembangan untuk ibu-ibu yang mereka ingin memperbaiki kehidupan dengan belajar membatik supaya bisa membantu perekonomian keluarga, seperti itu harapannya. Seperti itu Pak. Jadi tidak mau saya pek sendiri, tapi saya ingin berteman dan belajar bareng gitu. Saya bukan guru yang ahli di dalam batik, saya juga masih belajar, tapi memang rohnya kan ada karena saya memang lahir di kota batik gitu. Iya, jadi hal-hal yang didapat dari Tere Batik ini tidak dikonsumsi sendiri, tidak dinikmati sendiri, tapi juga ditularkan dan juga supaya bisa membangun orang-orang lewat usaha batik ini. Nah, di masa pandemi dan juga kelanjutan usaha ke depan ini kan sekarang banyak digalakkan UMKM begitu. Nah, mungkin di bagian akhir ini Bu Tere bisa kasih masukan untuk rekan-rekan para pemirsa sahabat Fokus Christophirus yang mungkin kebetulan mereka juga punya usaha kecil, mungkin bukan batik, tapi usaha-usaha yang lain. Mari silakan. Jadi kerja itu murah Pak. Kerja itu murah, yang mahal itu waktu. Jadi maka kerjakan sebaik-baiknya karena itu murah, nggak bayar kan. Kita bekerja kan tidak perlu membayar. Kalau kita ikut orang ya kita maksimalkan apa yang kita kerjakan, hargai waktu itu supaya kita bisa membeli apa saja, tidak bilang kok mahal ya, seperti itu. Jadi artinya kita harus tetap memaksimalkan potensi dan cintai apa yang Anda kerjakan di dalam. Jadi saya tidak orang yang pintar, saya juga bukan orang yang berduit ya Pak ya, tapi karena saya yakin bahwa Tuhan itu menyuruh saya untuk berguna, tidak hanya untuk memenuhi bumi gitu loh Pak. Jadi supaya saya berguna, jadi kalau kita punya prinsip bahwa saya ini harus berguna, pasti kita akan terus bergerak walaupun lah kok ada pohon tumbang, piye carane minggirke, lah kok kesandung, piye carane gitu. Jadi selama semangat itu pasti ada orang-orang baik yang menolong kita Pak. Jadi itu yang saya rasakan. Jadi di dalam usaha itu apalagi batik itu kan bikinnya lama. Yang beli itu jarang kalau bukan orang yang cinta batik, bukan yang tahu batik ya Pak ya. Di luaran kalau mungkin orang pada pakai ngomongnya batik, padahal itu printing karena murah kan. Tapi untuk beli batik yang betul batik, itu minimal kan di angka 300 ke atas untuk batik tulis ya Pak ya. Jadi itu kan sulit untuk mencari pembeli. Tapi selama saya yakin, saya berproses dan saya mencanting sambil tadi sarana penyembahan diri saya kepada Allah, saya biritan kalau orang Islam ngomongnya, saya bisa rosarionan pakai titik-titik batik itu ya Pak ya. Jadi Tuhan menolong dan mengirimkan orang-orang baik
Terus untuk membantu di saat saya butuh untuk gaji karyawan, saya butuh untuk beli bahan baku, itu selalu ada dan tepat pada waktunya, Pak. Iya, Gitu. luar biasa ya pertolongan Tuhan. Jadi semangat aja. Jadi teman-teman semangat aja, nggak usah lihat kanan kiri. Pokoknya lari, semangat. Kalau kamu jatuh, orang lain lihat kamu semangat, pasti dia akan membangunkan saat jatuh. Tapi kalau kamu nggak semangat, loyo, orang lain lihat ya malas, nggak akan pernah nolong. Jadi pertolongan itu datang karena kita yang dari diri kita sendiri dulu ya. Itu. Iya. Apapun usaha dari rekan-rekan Fokus Christophirus yang saat ini dijalani, entah itu batik, mungkin rumah makan ataupun usaha yang lain, terus bersemangat. Saya tertarik dari kata tadi ya, kalau kita mencintai pekerjaan kita, itu pepatah bilang sepanjang hidup kita tidak perlu bekerja. Iya, betul Pak. Iya. Para sahabat Fokus Christophirus, kita telah belajar banyak dari Bu Tere, seorang pengusaha batik di Kota Kudus. Dan kami berharap lewat perbincangan ini akan membangun semangat untuk rekan-rekan sahabat Fokus Christophirus dimanapun berada. Bu Tere, terima kasih waktunya di tengah kesibukan. Ini Fokus Christophirus mengganggu nih. Oh tidak Pak, tadi memang sambil ini Bapak datang saya lagi di produksi. Iya. Kita boleh lihat-lihat Bu? Boleh Pak, boleh, tapi ya? ini karena pandemi jadi semua karyawan itu kerjanya dari rumah. Tapi ada beberapa yang masih bisa berangkat setiap hari, jadi kita meminimalkan kos tapi tetap mempertahankan mereka, tidak mem-PHK seperti itu. Mari kita akan lihat tere batik. Wah, satu tempat yang indah ya Bu ya. Iya ini, puji Tuhan ada yang minjemin tempat Pak. Free. Oh gitu ya? Iya, Ini boleh tempat yang sangat sejuk. Kesannya kan kita memang kembali ke alam dulu ya. Supaya batik itu kan memang sederhana. Tapi kesederhanaan itu mempunyai sesuatu nilai yang luar biasa pada akhirnya. Gitu. Ini tempat apa ini Bu? Ini tempat untuk menggambar. Lah ini Pak Erik ini tempat untuk sebagai menggambar. Pertama seperti saya sampaikan tadi kan harus pakai kain putih dulu. Kalau ini sedang apa ini Bu? Nah ini namanya membatik Pak. Tapi membatik sudah dalam tahap ke-4. Jadi setelah digambar tadi, dicanting lowong, kemudian setelah dicanting lowong, kemudian dicelup, setelah dicelup, diiseni lagi dengan canting lagi malam. Iya. Ini yang kami kerjakan. Kita sekarang mau belajar membatik nih. Ya, ini Bu Tere, profesional batik ini akan mengajari kita. Tidak lengkap rasanya kalau saya tidak mencoba membatik. Tidak mudah untuk menghasilkan batik yang berkualitas. Saya baru pertama kali ini megang canting dan hasilnya belepotan, tapi saya tidak akan menyerah. Tadi Bu Tere sampaikan, ya harus bersemangat dan terus berusaha bekerja keras. Kita bersyukur bisa bersama-sama dan belajar di Tere Batik. Kiranya liputan Fokus Christophirus kali ini jadi berkat bagi kita sekalian. Sampai bertemu dalam Fokus Christophirus berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Baru, nah. Ini natas terus. Tidak usah ditutul Pak, ikuti alurnya. Tarik, geret, tarik nafas. Jangan ditutul. Di liputan Fokus kali ini kita dapat berkat spesial nih. Tahu-tahu kita dapat kiriman dari dapur Nane. Ini di Kudus ya Bu? Oh, dari Semarang. Terima kasih untuk dapur Nane dari Semarang yang memberkati kami dengan rombongan Fokus Christophirus.
Jangan lupa teman-teman Dapur Nane ya. Instagramnya dapurnane.id. Terima kasih Dapur Nane.